Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mencoba untuk melanjutkan materi pembelajaran dari seminar manajemen keuangan. Dan pada kesempatan kali ini, artikel yang akan saya bahas berjudul Analisis Rasio Keuangan terhadap Perubahan Kinerja pada Perusahaan di Industri Food and Beverage yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta. Jadi ini artikel yang cukup lawas ya, sekitar tahun 2005. Ya meskipun artikel ini mungkin sangat tua, sebenarnya ini masih relevan untuk dipakai, meskipun jika kita ingin mengambil referensi penelitian itu sebaiknya 5 atau 10 tahun terakhir. Namun saya belum coba untuk mengambil penelitian yang dilakukan oleh Dian Meriwati dan Astuti Yuli Setiani ini, karena menurut saya artikel ini memiliki kekuatan dan beberapa kelemahan juga yang mungkin bisa kita bahas sehingga akhirnya nanti bisa memberikan tambahan pengetahuan pada kalian bagaimana membuat artikel manajemen keuangan yang berhubungan dengan manajemen keuangan dengan lebih baik lagi. Nah, kita akan mulai saja bagaimana pemaparan dari artikel tersebut dan saya harap kalian mengikuti. Dan jika nanti ada hal yang ingin kalian ketahui atau ada yang terskip, silahkan kalian simak lagi video ini. Dan jika memang ada pertanyaan-pertanyaan, bisa kalian ajukan di grup pembelajaran, di grup WA. Terkait dengan artikel, saya sudah upload di web daring, di kuliah daring Unida. Lalu juga ada beberapa video yang bisa kalian saksikan juga terkait dengan kinerja keuangan. Nah, yang pertama kita langsung masuk ke perencanaan, ke latar belakang, Latar belakang di sini, ketika kita bicara soal artikel, kita sudah membahas kemarin, ini adalah kenapa peneliti mengangkat isu tersebut. Jadi fenomenal apa yang menyebabkan si peneliti mengangkat isu tersebut. Nah, di sini dari latar belakangnya, kedua penulis ini tidak mengangkat kondisi pada saat kejadian pada periode tersebut, tidak mengangkat isu-isu yang sifatnya khusus, namun mereka berargumentasi bahwasanya perencanaan yang tepat meliputi kekuatan dan kelemahan perusahaan adalah kunci keberhasilan seorang manajer. Ini adalah dasar dari ilmu manajerial bahwasanya dalam proses penyusunan, kita tahu bahwasanya ada POAC ya, ada planning. Planning ini adalah hal yang paling utama yang harus dikuasai oleh si manajer, sehingga dengan perencanaan yang baik ini dia dapat dapat menjalankan perusahaan itu, dapat mengendalikan perusahaan itu dengan baik. Jadi semuanya berjalan dari perencanaan. Nah, salah satu upaya untuk melakukan perencanaan yang baik adalah harus bisa melakukan analisis. Artinya berdasarkan kondisi tertentu, berdasarkan kondisi masa lalu, ataupun berdasarkan kinerja yang pernah terjadi sebelumnya untuk bisa dirumuskan strategi atau perencanaan ke depannya, berdasarkan kondisi yang sudah ada. Nah, salah satu yang cukup dikenal di dalam dunia manajemen keuangan itu adalah analisis kinerja, terutama kinerja keuangan perusahaan. Analisis kinerja perusahaan ini adalah upaya untuk melakukan upaya evaluasi. Jadi jika kita tadi bicara soal POAC ya, kita tahu bahwasanya ada planning, organizing, actuating, dan controlling. Nah, bagian di controlling ini adalah bagaimana evaluasi itu dilakukan untuk perencanaan berikutnya. Nah, ini analisis kinerja keuangan adalah upaya evaluasi kinerja tersebut dengan basis perencanaan untuk masa depan perusahaan. Dan ada beberapa analisis yang bahkan bisa dilakukan secara sederhana, sehingga analisis kinerja keuangan ini bahkan bisa diaplikasikan pada level tataran perusahaan mikro, kecil, menengah, sedang, bahkan besar. Tentu saja pada perusahaan mikro itu dilakukan dengan sangat sederhana sekali, hanya melakukan beberapa analisis saja dari komponen-komponen yang ada di dalam peran keuangan. Hingga sampai satu analisis yang kompleks untuk perusahaan yang besar, termasuk nanti bagaimana merumuskan strategi, perencanaan, dan perjalanan ke depannya. Nah, analisis sederhana meliputi analisis laporan keuangan perusahaan. Jadi, itu analisis yang paling dasar. Nah,
Dari fenomena dan permasalahan, kenapa industri makanan dan minuman? Ini adalah pertanyaan yang uh, paling mendasar ya. Kenapa dari sekian banyak industri yang dipilih adalah industri makanan dan minuman? Penulis tidak menuliskan secara detail mengenai apa yang terjadi di tahun 2005, namun dengan ya kecanggihan teknologi sekarang kita bisa mengakses berita-berita yang ada ataupun informasi yang ada pada tahun 2005 tersebut untuk mengetahui sih kenapa industri makanan dan minuman yang diangkat oleh penulis. Nah, dikabarkan dari laporan dari BPS atau Badan Pusat Statistik terkait dengan perekonomian Indonesia pada saat itu di tahun 2005, terjadi inflasi yang cukup tinggi mengingat bahwasanya pada tahun tersebut terjadi kenaikan harga BBM sehingga akhirnya memicu terjadinya peningkatan harga dari semua sektor industri yang ada. Dan industri makanan dan minuman itu termasuk salah satu industri yang tertekan oleh kondisi inflasi dengan cukup tinggi. Kenaikan dari tahun sebelumnya itu cukup tinggi perubahannya, diakibatkan adanya kenaikan harga BBM sehingga akhirnya mendorong kenaikan harga-harga termasuk bahan makanan. Dan hal itu menyebabkan industri ini menjadi uh, industri yang cukup terpapar dengan kondisi perekonomian pada saat itu. Dan ini mungkin yang menjadi alasan kenapa penulis mengangkat tentang industri makanan dan minuman. Jadi sekali lagi kita bisa dengan gampang melakukan riset pada saat ini mencari data apa yang menyebabkan industri itu diangkat sebagai uh, fenomena pada saat itu. Dan dapat diketahui khusus pada makanan dan minuman di tahun 2005 memang yang paling salah satu yang paling terdampak gitu, yang terdampak cukup tinggi dari kondisi inflasi. Lalu pada penelitian ini juga mengukur dua komponen laba, yaitu laba setelah pajak dan laba operasional. Kenapa? Kenapa dipergunakan dua jenis laba di dalam penelitian ini? Sebagai gambaran, di dalam penelitian ini, kalian bisa lihat di jurnalnya terkait dengan laba yang digunakan. Nah, laba yang digunakan yang pertama adalah laba bersih atau EAT. Laba bersih ini adalah laba setelah bunga dan pajak yang dengan asumsi seperti ini bahwasanya laba yang dihasilkan merupakan laba yang bisa dipergunakan oleh perusahaan nantinya untuk melakukan ekspansi atau dapat dibagikan kepada para pemegang saham. Karena ini sudah terukur dengan semua kemungkinan uh, pelaksanaan dari siklus operasi perusahaan, siklus kegiatan perusahaan secara keseluruhan. Sehingga laba yang dihasilkan itu benar-benar adalah laba bersih yang tidak ada permasalahan lainnya yang harus diukur. Nah, terkait dengan yang laba bersih ini, juga laba bersih ini pada konsepnya adalah menganut konteks satu, bahwa ada pengaruh dari penggunaan utang di dalamnya, termasuk pembayaran bunga hutang tersebut. Dan ini mencakup utang jangka pendek maupun utang jangka panjang, karena kita tahu bahwasanya dalam laba bersih semuanya itu diperkirakan di dalam perhitungannya, baik itu utang dengan menggunakan utang jangka pendek maupun utang jangka panjang. Nah, pertimbangan yang ada di dalam EAT itu seperti itu. Sementara laba yang kedua, perubahan laba yang kedua yang dipakai adalah operating profit. Nah, operating profit ini bicara soal pendapatan yang dihasilkan dari kegiatan operasi. Nah, di dalam kegiatan sebenarnya dalam laporan laba rugi itu ada tiga komponen ya. Ada kegiatan operasi, lalu kegiatan investasi, dan kegiatan pendanaan. Nah, dalam operating profit, kegiatan yang pertama nih, kegiatan operasi. Jadi di sini tidak ada nih ya pertimbangan atas penggunaan utang jangka panjang. Kalaupun ada adalah pertimbangan utang jangka pendek di bawah 1 tahun. Tapi itu biasanya utang dengan supplier, utang dengan uh, ya utang-utang kecil yang bisa diselesaikan gitu. Nah, konteks dari penggunaan dua laba ini untuk melihat bagaimana kinerja kedua laba tersebut. Apakah memang kegiatan dari operasinya ini menghasilkan laba yang tinggi, namun kenyataannya habis digunakan untuk membayarkan bunga pinjaman jangka panjang, atau memang laba operasinya memang pada dasarnya rendah,
sehingga akhirnya laba bersihnya juga menjadi rendah. Nah, dari kedua laba ini kita bisa melihat bagaimana kinerja perusahaan, salah satunya dengan menganalisis dari pinjamannya. Lalu bagaimana dengan analisis yang lain? Kalian bisa lebih mendalaminya. Silahkan simak video lainnya terkait tentang analisis kinerja keuangan dari rasio-rasio perusahaan. Dan kalian bisa menyimak bagaimana rasio tersebut dari rasio keuangan ini, rasio keuntungan ini, atau menggunakan rasio lainnya untuk melihat lebih dalam bagaimana kinerja perusahaan tersebut. Tapi khusus di penelitian ini, dari dua laba itu saja ada dua konsep yang bisa kita lihat. Penelitian ini cukup bagus, meskipun penelitian ini lawas, yang di tahun 2005 dilakukan, tapi dia sudah mengangkat dua sudut pandang yang baik. Dari laba aja mereka sudah mengangkat sudut pandang yang berbeda antara satu komponen laba dengan komponen laba yang lain. Nah, dalam analisis rasio keuangan ada berapa variabel sih yang diukur? Ada banyak variabel yang diukur dalam rasio keuangan. Kita bahkan bisa mengeluarkan sampai ratusan rasio keuangan yang ada di dalam laporan keuangan perusahaan. Namun secara khusus peneliti ini berusaha untuk mengangkat setidaknya rasio-rasio yang mengcover kelima rasio utama di rasio keuangan perusahaan. Jadi ada beberapa komponen rasio, ada belasan rasio yang dipergunakan, tapi itu mencakup 5 komponen utama dari rasio keuangan, yaitu rasio likuiditas, lalu solvabilitas, lalu aktivitas, profitabilitas, dan rasio pasar. Nah, apakah perubahan kinerja dipengaruhi oleh komponen rasio yang diukur? Ini yang ingin dipermasalahkan. Apakah memang kinerja laba itu nanti akan dipengaruhi oleh rasio-rasio keuangan ini? Nah, dipilihlah nanti oleh si peneliti berdasarkan studi dan telaah literatur, hingga akhirnya didapatkan rasio-rasio yang dirasakan pantas untuk menjadi alat pengukuran terhadap perubahan laba, yang artinya di sini bicara soal kinerja. Nah, khusus dari sini berarti kita bisa tahu bahwasanya kalau mengukur perusahaan ini berarti yang harus diukur adalah perusahaan yang menghasilkan laba. Kalau perusahaan itu tidak menghasilkan laba, tentu nggak bisa diukur gitu. Karena di sini dua nilai yang dipakai, operating profit dan earning after tax. Nah, dari literaturnya sendiri, standar untuk menggunakan grand teorinya itu tentu saja dari analisis laporan keuangan. Dan ini adalah analisis yang sangat tua ya, dari mungkin perusahaan itu muncul, perusahaan modern itu muncul, dan ada pencatatan tentang keuangan dan akuntansi, maka analisis ini udah muncul gitu. Meskipun dengan analisis yang sangat sederhana, namun sudah sangat lama sekali dilakukan. Jadi ini benar-benar konsep yang paling dasar. Sehingga bagi kalian yang kalau misalnya jurusan manajemen, apalagi manajemen keuangan, nggak paham nih tentang laporan keuangan, tidak paham tentang rasio keuangan, maka patut dipertanyakan. Mengingat bahwasanya ilmu ini sangat-sangat saklek, sangat tua, dan sangat dibahas di berbagai penelitian apapun, pengukuran terhadap kinerja selalu berasal dari analisis laporan keuangan. Nah, terkait itu ada komponen lanjutan dari teori yang dipergunakan, ini bicara soal kinerja operasional dan kinerja keuangan. Nah, kinerja operasional itu tidak menggunakan hutang seperti yang saya jelaskan tadi, sementara kinerja keuangan itu berkaitan dengan hutang yang diambil oleh perusahaan. Nah, kalau misalnya kita bicara soal hutang, ingat bahwasanya di dalam manajemen keuangan akan selalu beriringan dengan tingkat bunga dan beban bunga yang harus dibayarkan. Lalu bagaimana hubungan antara kinerja perusahaan dengan laba? Nah, laba itu adalah sinyal positif. Kalau misalnya kita bicara soal perusahaan, ketika perusahaan itu menghasilkan laba, tentu itu akan memberikan sinyal positif bagi calon investor, bagi perbankan yang akan memberikan pinjaman, ataupun bagi supplier yang akan memberikan hutangan barang atau hutangan bahan baku. Intinya adalah ketika perusahaan itu menghasilkan laba, diproyeksikan bahwasanya perusahaan tersebut mampu untuk menyelesaikan permasalahannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, tergantung nanti labanya seperti apa. Nah, kinerja positif terbentuk dari optimalisasi aset. Nah, kalau berhasil menghasilkan laba, salah satu
yang bisa dinilai adalah perusahaan tersebut berhasil mengoptimalisasikan aset yang dimiliki sehingga akhirnya bisa menghasilkan sesuatu untuk perusahaan, menghasilkan sesuatu yang positif bagi perusahaan. Dan tentu saja salah satu yang bisa kita lihat juga, yang bisa kita interpretasikan dari laba, itu adalah kemampuan perusahaan untuk mengefisiensikan biaya. Jadi aset itu dipergunakan dengan sangat optimal, lalu biaya menjadi sangat efisien, maka ini efektif dan efisien, ini dua hal yang dikejar oleh perusahaan. Tentu saja itu akan mengarah pada penghasilan laba. Meskipun mungkin ada perusahaan yang efektif dan efisiennya itu berjalan dalam jangka waktu 5 tahun atau 6 tahun, namun kemudian setelahnya itu laba itu sudah langsung masuk ke perusahaan. Jika sebelumnya tidak menghasilkan laba seperti industri-industri pertanian gitu. Ketika di awal-awal mereka berusaha untuk efektivitas dan efisiensi biaya dari membesarkan bibit tanaman sehingga akhirnya ketika berbuah itu tinggal dipanen. Dan perawatannya pun juga ketika sudah berbuah udah menjadi lebih sederhana ketimbang ketika awal-awal. Nah, ini bicara soal bagaimana efektivitas dan efisiensi itu mempengaruhi, dan itu bisa dibaca dari bagaimana laba yang dihasilkan. Dan kinerja perusahaan tentu saja dianalisis dari rasio-rasio keuangan. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal, ada banyak rasio keuangan, tentu yang harus dipilih yang mana yang ingin diukur dan pengukurannya seperti apa. Nah, tentu saja penulis juga melampirkan penelitian-penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Penulis ini menulis di tahun 2005, tapi dia melampirkan satu tulisan yang dilakukan, satu penelitian yang dilakukan di tahun 1973. Ini yang artinya yang tadi saya jelaskan bahwasanya ya ini sangat tua sebenarnya, ini sangat klasik. Ini dasar manajemen keuangan dan ini benar-benar klasik sekali, tapi ini masih relevan bahkan sampai di tahun 2021. Kalian tinggal buka di YouTube misalnya, terkait dengan analisis fundamental atau analisis rasio keuangan, masih banyak sekali yang membahas tentang ini, karena masih sangat relevan. Nah, penelitian yang dilakukan oleh O'Connor di tahun 1973 ini menjelaskan tentang rasio keuangan untuk menentukan keuntungan yang didapatkan dari saham perusahaan tersebut. Keuntungan di sini adalah terkait dengan proses trading ya, ketika saham perusahaan tersebut diperdagangkan di pasar modal. Nah, variabel yang digunakan itu ada 10 rasio keuangan dengan menggunakan sampel 127 perusahaan di pasar modal. Nah, di sini satu pertanyaan yang dilakukan di sini adalah analisis univariat dan multivariat. Tugas dari kalian adalah untuk mencari tahu apa itu analisis univariat dan multivariat. Saya tidak akan menjelaskan secara detail, tapi mungkin itu bisa jadi akan saya tanyakan di ujian nantinya atau ketika tanya jawab. Nah, dari temuan O'Connor itu ditemukan bahwasanya ada 5 rasio kategori, ada 5 rasio dari kategori profitabilitas yang mempunyai hubungan yang kuat untuk memprediksi keuntungan saham. Nah, profitabilitas tadi bicara soal laba atau keuntungan yang dihasilkan, dan lagi-lagi di sini dinyatakan bahwasanya laba itu memberikan sentimen positif atau memberikan informasi positif. Dan ini ditemukan oleh O'Connor bahwasanya 5 rasio dari profitabilitas mempunyai hubungan yang kuat untuk memprediksi keuntungan dari saham. Nah, ini dasar berpikir yang harus kalian bangun, bahwasanya ketika kalian mencari temuan, kalian harus melihat korelasi antara variabel yang kalian ukur dengan temuan penelitian yang dilakukan sebelumnya. Terkadang variabel dalam rasio keuangan itu banyak, dan hasil yang dia temukan itu nggak merefer tentang atau tidak mengarahkan kepada variabel yang kita ambil dalam penelitian kita. Sehingga ada kesan untuk memaksakan yang penting hasilnya itu oke, kurang lebih sama positif, tapi nggak bisa kayak gitu. Karena di sini yang diteliti tentang laba, maka si penulis mengambil informasi juga tentang penelitian lain yang membahas tentang laba atau profitabilitas perusahaan. Konsistensi dan korelasinya sangat jelas. Ini kenapa seperti yang saya bilang, jurnal meskipun lawas tetap saya ambil sebagai rujukan. Lalu temuan lainnya yang penelitian yang dilakukan oleh O dan Penman di tahun 1989, mungkin kalian sudah lahir atau belum, saya nggak tahu, mungkin belum kali ya. Nah, 68 rasio keuangan. 68 rasio keuangan. Bayangin mungkin jika penelitian mahasiswa itu biasanya hanya meneliti 2-3 rasio saja. O dan Penman melakukan 68 rasio keuangan dengan menggunakan stepwise regression.
Sekali lagi, silahkan cari itu, apa itu stepwise regression, dan kalian pahami bagaimana. Atau jika nanti ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan pada grup. Ada 16 rasio keuangan untuk periode tahun 1965 dan sampai dengan 1972, dan 18 rasio keuangan pada periode 1973 sampai dengan 1977 yang signifikan untuk memprediksi keuntungan saham. Lagi-lagi bicara soal laba. Semakin korelasi antara temuan sebelumnya, studi literaturnya sangat jelas. Inilah jurnal yang baik. Meskipun jurnal yang tua, meskipun artikel ini sangat lawas, tapi sangat baik dalam menceritakan bagaimana penelitian itu dilakukan dan didasari untuk dilakukan. Nah, ini dilakukan dengan dua periode yang berbeda pengukurannya, dari 6572 dan 73 ke 77. Jadi dibuat dua periode waktu yang berbeda dan diukur dari dua periode itu. Apakah memiliki kesamaan atau perbedaan? Dan ternyata ya, kurang lebih hampir mirip, ada 16 dan 18 ya, kurang lebih sama, hanya dua rasio yang berbeda saja mungkin. Jadi sangat signifikan bahwa dinyatakan bahwasanya dari kedua periode itu menghasilkan rasio keuangan yang sama yang cocok untuk mengukur pada periode tersebut. Dan rasio keuangan terbaik dalam memprediksi laba mendatang lagi-lagi disebut rasio profitabilitas. Dari dalam negeri sendiri, Mahfud di tahun 1994 itu melakukan pengukuran juga menggunakan rasio yang banyak. Ada 47 rasio keuangan yang digunakan dan kemudian dipilih 13 rasio keuangan yang terbagi menjadi 6 kategori. Dengan menggunakan sampel 68 perusahaan yang ada di Bursa Efek Jakarta pada saat itu, jika kalian ingin tahu apakah Bursa Efek Jakarta itu, silahkan kalian cari tahu sejarahnya tentang Bursa Efek Indonesia, bahwa Bursa Efek Jakarta itu apa. Dulu ada dua pasar modal, Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya. Nah, analisis regresi berganda, saya rasa kalian sudah mempelajarinya di statistika, dan saya langsung membahas. Hasilnya adalah rasio keuangan yang ditentukan oleh pemerintah kurang berguna mengukur kinerja perusahaan yang berupa prediksi laba masa mendatang. Ini menjadi menarik. Masih dalam proses pengukuran laba, namun di sini ada pernyataan bahwasanya ada rasio keuangan yang ditentukan oleh pemerintah untuk mengukur laba. Nah, jika kalian tertarik ingin ini, silahkan kalian lihat di jurnalnya, di referensi, di bagian daftar pusaka, dan cari artikel yang ditulis oleh Mahfud ini. Sehingga kita mungkin bisa tahu rasio keuangan apa sih yang dipergunakan sebagai acuan oleh pemerintah. Apakah memang benar seperti yang dianggap Mahfud, atau temuan Mahfud ini agak bias. Itu mungkin bisa kalian lihat dan kalian dalamin dengan riset lanjutan terkait dengan rasio keuangan yang ditetapkan oleh pemerintah. Namun sekali lagi, Mahfud juga membahas tentang rasio yang dibuat untuk mengukur laba. Ketiga penelitian yang sudah saya tampilkan ini yang merupakan yang saya ambil dari artikel jurnalnya, itu tiga-tiganya relevan, tiga-tiganya berkorelasi. Ketika kalian menulis laporan, ketika kalian menulis skripsi nantinya, ini yang harus kalian pertahankan. Jangan hanya memasukkan penelitian-penelitian yang seakan-akan mengukur yang sama, atau hanya sebagian kecil yang dibahas di situ yang sama. Yang harus kalian lakukan adalah mencoba mencari penelitian yang mengukur, yang relevan, yang berkorelasi dengan penelitian yang akan kalian lakukan. Karena dari situ nanti jawaban bisa kalian gunakan untuk memperkuat argumen ketika kalian mendapatkan hasil yang mungkin berbeda, atau ini juga menambah kedalaman pengetahuan kalian tentang variabel yang kalian ukur tersebut atau variabel yang ingin kalian cari dalam satu penelitian. Masih dari dalam negeri juga, di tahun 2000-an, Ashik dan Sulistyo meneliti 21 rasio keuangan untuk memprediksi laba. Jadi dia mempergunakan diskriminan analisis. Lagi-lagi tugas kalian adalah untuk mencari tahu itu diskriminan analisis itu apa. Dan sampel perusahaan ini pada perusahaan manufaktur. Nah, ini mulai bergeser nih, perusahaan yang sudah industrinya itu sudah diperketat, udah di apa namanya?
mengarah pada industri tertentu. Industri manufaktur adalah industri prosesnya membuat suatu produk bisa jadi dari bahan baku menjadi setengah jadi, atau dari bahan baku menjadi setengah jadi dan menjadi barang jadi. Jadi ini kondisinya adalah fabrikasi ya. Nah, pada industri manufaktur ditemukan bahwasanya 5 rasio keuangan merupakan diskriminator yang signifikan dalam memprediksi laba di masa yang akan datang. Jadi ada 5 rasio keuangan, silakan dibaca pada penelitian Asyik dan Sulistyo. Tapi yang harus digarisbawahi di sini adalah sampelnya di sini sudah sangat khusus pada perusahaan manufaktur. Dan ini yang juga menjadi bagian yang penting. Ketika pemilihan sampel ini, kemudian peneliti yang menulis ini mengambil industri yang sama di manufaktur, tapi pada subsektor tertentu. Yang kebetulan juga sesuai dengan fenomena yang pada tahun 2005 pada saat itu sedang mengalami kontraksi akibat adanya inflasi. Kebayang bagaimana artikel ini sangat baik dalam menjahit hubungan antara satu konsep dengan konsep yang lain. Dari satu fenomena didasari dengan latar belakang penelitian-penelitian yang di riset oleh si peneliti, dan kemudian disusun sedemikian rupa sehingga akhirnya kita bisa tahu ceritanya seperti apa sih sehingga akhirnya penelitian ini dilakukan. Ini adalah salah satu contoh jurnal yang baik. Nah, setelah membaca, melakukan riset, dan kemudian mencoba untuk mencari korelasi hubungan, apa yang harus diangkat tentu saja adalah kesimpulan awal, yaitu hipotesis. Nah, karena sudah membaca, ada banyak-banyak variabel yang digunakan, ada banyak rasio yang digunakan, berbeda-beda peneliti, berbeda pula jumlah variabel yang digunakan. Nah, hipotesisnya di sini adalah ada diduga bahwasanya rasio-rasio kinerja perusahaan berpengaruh terhadap kinerja laba perusahaan. Dan ada 14 rasio kinerja yang diukur. Itu mewakili 5 rasio utama. Jadi hipotesisnya di sini bahwasanya rasio kinerja perusahaan itu akan berpengaruh terhadap kinerja laba. Nah, apakah ini akan terbukti atau tidak? Peneliti akan berusaha untuk membuktikannya dengan melakukannya melalui pendekatan-pendekatan tertentu yang akan dibahas pada metode penelitian. Nah, di metodenya sendiri, sampelnya tadi sudah diketahui industri makanan dan minuman, ini adalah industri manufaktur, subsektornya. Ada 20 perusahaan yang diambil dengan metode purposive sampling. Ada batasan atau ada syarat tertentu untuk masuk sebagai sampel. Silakan baca di artikelnya untuk tahu syaratnya apa saja. Yang kedua adalah dikumpulkan data sekunder, laporan keuangan dikumpulin dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2003. Yang ingin diukur di sini adalah perubahan kinerja keuangan dan kinerja laba perusahaan. Nah, ini dari data sekunder ini, kalau lihat yang kedua ya, langkah yang kedua tadi adalah data sekunder itu adalah data yang diambil dari pihak ketiga. Jadi bukan dilakukan pengambilan langsung, data langsung, tapi melalui pihak ketiga. Ini mungkin dari penyedia data atau provider, atau melalui bursa itu sendiri. Karena perusahaan harus melaporkan diri ke Bursa Efek setiap periodenya. Nah, mengukur perubahan kinerja keuangan dan kinerja laba perusahaan. Kinerja keuangan dilihat pada laba bersih, perubahan dari EAT, sementara kinerja keuangan itu dilihat dari laba bersih, lalu kemudian kinerja laba perusahaan itu dilihat dari operating profit atau laba operasi. Metode yang digunakan adalah model analisis regresi linear berganda dengan multivariable. Dan kemudian model yang dirumuskan ada dua, karena yang diukur adalah yang pertama delta atau perubahan persentase dari laba bersih EAT. Dengan menggunakan variabel-variabel pengukurnya, yaitu CR itu current ratio, QR itu adalah quick ratio, WCTA itu adalah working capital per total aset, lalu ada total debt per equity, dan lain seterusnya. Kalian bisa membacanya di artikel, ada semuanya penjelasan mengenai variabel-variabel yang digunakan. Nah, model yang ini berarti ada 2 kali regresi yang dilakukan.
regresi yang dilakukan pertama dengan model yang pertama, itu untuk mengukur bagaimana kinerja keuangan dengan perubahan dari laba bersih. Lalu yang kedua, menggunakan perubahan dari laba operasi. Terakhir, langkahnya dilakukan dengan interpretasi dan analisis hasil regresi, tidak hanya menampilkan angka-angka persentase saja, tapi implikasinya apa dan dampaknya seperti apa. Nah, hasil yang ditemukan dari tabel yang pertama itu adalah statistika deskriptif untuk sampel dari tahun 1999 sampai tahun 2003. Itu terlihat ada 80 yang menjadi sampel, berarti ini adalah data yang digunakan karena tadi dikategorikan. Jika kita balik ke belakang, jika kita ingat tadi ada beberapa perusahaan yang dipergunakan. Ada 68 tadi dikategorikan sebagai sampel, namun di sini N-nya ada sebanyak 80. Ini sulit untuk dideteksi ya. Kenapa? Begini. Dari 68, kalau dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2003, berarti seharusnya itu data itu diambil secara keseluruhan. Tapi, data itu diambil secara panel. Jadi ada beberapa perusahaan pada runtut waktu selama beberapa periode. Namun di sini datanya hanya sebanyak 80 dari 68 perusahaan. Yang mungkin bisa kita argumentasikan di sini, karena ini adalah perusahaan, ada syarat purposive sampling, mungkin tidak semua perusahaan itu masuk di dalam sampel di setiap tahun. Jadi mungkin di tahun pertama atau di tahun kedua itu jumlah sampel itu berbeda-beda. Tapi secara keseluruhan ketika dihitung ada 68 perusahaan yang masuk. Nah, kalau misalnya seperti ini berarti ada treatment yang harus dilakukan dalam analisis regresinya. Nah, dari sini dilihat bahwasanya ada dua variabel yang hendak diukur, yaitu EAT dan OP. Dan nilai standar deviasi untuk laba bersihnya itu sangat besar. Itu sekitar 43%. Ini artinya ketimpangan data yang ada dari sampel itu sangat jauh. Bahwasanya ada perusahaan yang menghasilkan laba bersih yang sangat besar dan ada perusahaan yang menghasilkan laba bersih yang sangat kecil. Ini berarti diatur head to head antara perusahaan industri makanan dan minuman yang udah berskala besar, diadu datanya dengan perusahaan makanan dan minuman yang mungkin masih skalanya kecil. Nah, sementara untuk operating profit ternyata persentase deviasinya sangat kecil, tidak terlalu signifikan, hanya sebesar 1,56%. Nah, artinya di sini dari laba bersih ini berarti kinerja yang didapatkan oleh perusahaan itu berbeda dari segi keuangannya dalam proses menghasilkan laba. Bahwasanya ada penggunaan hutang, karena kita tahu bahwasanya tadi EAT itu menggunakan hutang yang mungkin mempengaruhi kinerja laba perusahaan tersebut. Tapi kita akan lihat nanti variabelnya apakah memang ada variabel hutang yang akan mempengaruhi atau tidak. Namun kita bisa lihat dari data ini terdistribusi dengan sangat timpang antara EAT dan OP. Bagi EAT itu standar deviasinya sangat besar, sementara OP tidak terlalu besar, kecil saja. Nah, tabel 2 itu menjelaskan hasil pengujian untuk model yang pertama, yaitu perubahan dari persentase EAT di tahun 1999 dan 2003. Nah, ternyata ada 3 variabel yang terbukti secara signifikan itu mempengaruhi perubahan dari EAT, yaitu TD, TCA, yaitu total debt per total capital asset. Total debt per total capital asset. Nah, di sini kan tadi pembahasan kenapa itu diduga ada kinerja hutang. Di sini rasio total debt, yaitu total hutang per total dari aset yang menjadi modal, itu ternyata memberikan pengaruh yang signifikan untuk perubahan laba bersih perusahaan dari EAT-nya. Hal ini yang membenarkan argumentasi kita tadi bahwasanya hutang ini yang mempengaruhi, salah satunya adalah yang mempengaruhi kinerja laba bersih perusahaan itu semakin besar atau semakin kecil. Ini disebabkan karena ada beban yang harus dibayarkan, ada beban bunga yang harus dibayarkan, dan untuk utang jangka panjang, umumnya perusahaan-perusahaan manufaktur itu mengajukan hutangan dalam jumlah yang sangat besar. Dan tingkat bunga itu bervariasi, terutama pada kondisi inflasi pada saat itu di tahun 2005 ya. Di tahun 2005 itu
bisa jadi terjadi peningkatan tingkat suku bunga yang menyebabkan pinjaman yang harus dibayarkan itu menjadi lebih mahal. Nah, untuk itu makanya sesuai dengan argumentasi bahwasanya iya memang ada pengaruh dari total debt terhadap perubahan dari laba bersih. Dan ini terbukti secara signifikan. Nilainya ada di sini, dapat dilihat ini sangat signifikan pada derajat signifikansi atau alfa 1% atau 99% signifikan. Lalu ada total asset turnover karena ini adalah perusahaan manufaktur. Jadi perubahan dari bagaimana perputaran dari total aset itu menjadi sangat penting bagi perusahaan ini, dan ini juga sangat signifikan. Dan tentu saja return on investment, jadi berapa yang sudah dikeluarkan oleh perusahaan untuk melakukan kegiatan investasi untuk menghasilkan laba bersih. Karena pendapatan dari untuk mengukur laba bersih itu kan bukan hanya pendapatan dari kegiatan operasi aja. Jadi semua kegiatan termasuk juga kegiatan investasi yang dilakukan. Dan itu terbukti signifikan. Hanya 3 dari 14 variabel yang diukur yang memberikan pengaruh signifikan terhadap perubahan laba. Dan itu sangat jelas alasannya kenapa. Lalu selanjutnya pada tabel yang ketiga itu menjelaskan tentang perubahan dari laba operasi untuk tahun 1999 sampai dengan tahun 2003. Dan ternyata dari 14 variabel yang diukur, hanya satu yang memberikan jawaban yang signifikan. Yang terbukti secara statistik itu signifikan. Hanya current ratio atau rasio lancar yang menjelaskan bahwasanya rasio keuangan mempengaruhi perubahan laba operasi. Karena pada konteksnya laba operasi itu tidak berhubungan dengan hutang tadi kita bilang bahwasanya. Namun tentu saja dalam kegiatan operasional ada kewajiban-kewajiban jangka pendek yang harus dibereskan. Dan kita tahu bahwasanya current ratio itu adalah perbandingan antara aset lancar dibandingkan dengan utang lancarnya. Lagi-lagi di sini tercatat bahwasanya variabel hutang itu juga ikut berperan dalam konteks perubahan laba, terutama ini laba operasi. Namun di sini utang lancar yang artinya utang di bawah 1 tahun, yang artinya bahwasanya jika perusahaan mampu untuk mengendalikan segala utang jangka pendeknya, itu juga akan mempengaruhi laba operasinya. Ini akan meningkatkan atau menurunkan laba operasinya jika dia tidak sanggup menyelesaikan permasalahan liabilitas jangka pendek ya. Jika dia ternyata sanggup, maka ini akan meningkatkan laba operasinya. Dan variabel yang lain tidak terbukti secara signifikan berpengaruh. Dan ya mungkin ke depannya bisa ditambahkan sih variabel-variabel lain yang memang berhubungan dengan hutang tadi, agar lebih terfokus untuk bisa mengukur tentang perubahan laba. Namun dari sini, dari kedua kesimpulan kita lihat bahwasanya baik utang jangka panjang maupun utang jangka pendek itu mempengaruhi terkait perubahan persentase laba yang dihasilkan oleh perusahaan, baik itu laba bersih maupun laba operasi. Nah, untuk membuktikan bahwasanya metode yang dilakukan itu sahih, peneliti melakukan beberapa uji, yaitu tentu saja ketika melakukan uji regresi harus memenuhi 4 uji asumsi klasik, harus lulus. Yang pertama adalah uji multikolinearitas, dan itu ditampilkan di dalam tabel 4 dan 5, bahwasanya tidak terjadi adanya faktor yang menyebabkan satu variabel itu saling terkait dengan variabel yang lain. Jadi tidak terjadi multikolinearitas antara variabel yang satu dengan yang lain. Dan semuanya tidak ditampilkan keseluruhan, namun dapat dipastikan di sini bahwasanya angkanya masih cukup baik dan tidak terjadi adanya multikolinearitas, baik itu pada model yang pertama maupun pada model yang kedua. Dan untuk uji yang lainnya, heteroskedastisitas tidak ditampilkan. Ini menjadi kritik juga sih, apakah ini memang terbukti bebas dari masalah homoskedasticity atau tidak. Lalu untuk uji autokorelasi dilakukan pengujian dengan Durbin-Watson test, di mana nilai DU tidak berada pada kondisi yang baik karena terjadi masalah autokorelasi. Namun
peneliti walaupun menampilkan hasilnya, namun, nah ini nih, namun tetap jalan dengan penelitiannya, padahal tidak lulus masalah autokorelasi. Ini kenapa? Nah, ini bisa terjadi apabila panel data analisis dilakukan. Kalau panel data analisis ini dilakukan, uji autokorelasi itu bisa diabaikan. Mengingat bahwasanya ketika data panel itu keterkaitan antar waktu tidak tidak menjadi mutlak karena ada keterkaitan antar individu juga yang harus diperhitungkan. Sehingga apabila terjadi permasalahan terhadap autokorelasi, ada keterkaitan antar waktu, ini bisa dipecahkan dengan banyaknya entitas yang diukur. Jadi pada uji autokorelasi itu sebenarnya tidak terlalu berlaku pada pengujian data panel. Tapi ini diasumsikan jika penulis menggunakan analisis data panel. Sayangnya penulis juga tidak melakukan penjelasan tentang hal itu. Ini adalah kritik yang bisa kita lakukan karena pada dasarnya uji asumsi klasik ini harus lolos. Jika tidak lolos maka model tersebut tidak bisa dipergunakan. Juga uji normalitas, namun uji normalitas ini tidak terlalu diperlukan pada regresi linear karena dengan asumsi tertentu itu bisa dianggap data dalam kondisi normal. Kecuali memang model itu mengukur dengan pengukuran antar variabel itu yang berbeda. Itu baru uji normalitas itu harus dilakukan. Nah, kesimpulan yang didapat bahwasanya total debt to total capital asset, lalu total asset turnover dan return on investment itu berpengaruh terhadap kinerja laba bersih perusahaan. Tadi kita udah lihat bahwasanya memang ada pengaruh dari hutang di sana dan kemampuan perusahaan untuk mengelola hutang jangka pendek maupun jangka panjangnya. Dan perlu dipertimbangkan sebenarnya ada beberapa beberapa variabel lainnya seperti misalnya ukuran perusahaan. Kenapa ukuran perusahaan itu harus dipertimbangkan? Karena membandingkan antara perusahaan dengan skala aset yang besar dengan perusahaan lain yang skala asetnya masih sangat kecil, itu ketika diadu itu menjadi tidak apple to apple. Artinya ya tidak setara. Pada dasarnya semua perusahaan itu harus diklasifikasikan berdasarkan ukurannya sehingga ketika diadu datanya untuk dilakukan penelitian ini menjadi lebih masuk akal. Jadi ini mungkin variabel lain yang mungkin bisa ditambahkan dalam penelitian selanjutnya. Nah, terkait dengan presentasi yang sudah saya lakukan, ada tugas yang ingin saya berikan. Yang pertama, kalian harus baca kembali artikel ini, lalu coba analisis sesuai dengan kaidah yang sudah kalian pelajari pada perkuliahan metode penelitian, termasuk metode-metode yang dilakukan, baik itu yang dilakukan oleh si peneliti maupun dari referensi-referensi yang dia pakai. Pastikan kalian bisa dan mengetahui metode-metode yang dilakukan. Dan kalau ada kritik yang harus dilakukan terhadap artikel ini, kritik seperti apa? Kalian wajib menulis kritik yang bisa kalian munculkan dari artikel tersebut. Dan untuk bisa mengkritik, tentu kalian harus membaca artikel tersebut. Lalu kemudian kalian harus membuat resume dari jurnal yang mencakup, yang pertama adalah latar belakang dan rumusan masalah penelitian berdasarkan riset kalian pada tahun 2003 sampai dengan tahun 2005, yaitu periode di mana penelitian ini dilakukan. Lalu, tentukan dasar teori apa yang dipakai, grand teori apa yang menjadi dasar pemilihan untuk melakukan penelitian ini, dan bagaimana dasar penelitian itu mendukung hipotesis yang muncul dari si peneliti. Kalian jelaskan dasar teorinya dan bagaimana hipotesis itu dirumuskan. Lalu yang ketiga adalah metode dan langkah-langkah penelitian. Kalian harus bisa menjelaskan langkah apa saja yang diambil dan untuk apa langkah itu diambil. Pastikan kalian bisa memahami semua langkah yang dilakukan dan kalian menjelaskan. Walaupun secara singkat kalian jelasin, langkah ini dilakukan untuk apa, langkah ini untuk apa, dan seterusnya. Dan terakhir adalah kalian bahas hasil dan temuan dan bagaimana relevansinya dengan kondisi pada saat ini. Kita lihat pada 3-5 tahun yang terakhir, apakah kondisi itu berulang atau tidak. Jadi kalian pastikan bahwasanya kalian melakukan riset juga pada tahun ya 2001, 2020, 2019, 18, dan seterusnya. Kalian lihat bagaimana kinerja industri makanan dan minuman 5 tahun terakhir ini. Lalu kalian komparasi bagaimana hasilnya dengan kondisi di masa yang lalu. Itu saja yang ingin saya sampaikan pada presentasi kali ini. Terima kasih sudah memperhatikan. Jika ada yang kalian tidak paham, silakan ulangi saja videonya untuk melihat. Dan jika ada pertanyaan-pertanyaan tertentu yang ingin kalian tanyakan,
Silakan akses ke grup dan tanyakan di grup untuk detail pertanyaannya. Lebih dan kurang, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.